Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Ramran Putra dari kelas Manajemen 22B dengan NPM 22411150. Di sini saya akan menjelaskan dan memberikan penjelasan tentang memimpin perubahan dan inovasi. Yang pertama, di sini ada jenis perubahan dalam tim dan organisasi, yaitu peran atau sikap, pendekatan yang berpusat pada sikap, melibatkan perubahan sikap dan nilai-nilai dengan seruan persuasif. Program pelatihan, kegiatan membangun tim, atau program perubahan budaya, pendekatan yang berpusat pada peran, melibatkan perubahan peran kerja dengan mengatur ulang kerja dan mendesain ulang pekerjaan. Lanjutan. Yang pertama, teknologi. Jenis perubahan lain adalah pada teknologi yang digunakan untuk melakukan pekerjaan. Banyak organisasi telah berusaha untuk meningkatkan kinerja dengan menerapkan informasi baru dan sistem pendukung keputusan. Yang kedua, ada strategi. Perubahan dalam strategi kompetitif mungkin memerlukan perubahan yang konsisten pada orang, peran kerja, struktur organisasi, dan teknologi. Yang ketiga, ekonomi atau orang pendekatan. Pertama, berusaha untuk meningkatkan kinerja keuangan dengan perubahan seperti perampingan, restrukturisasi, dan penyesuaian kompensasi dan insentif. Pendekatan kedua bertujuan untuk meningkatkan kemampuan manusia, komitmen, dan kreativitas. Dan selanjutnya, mengubah proses. Yang pertama, tahapan dalam proses perubahan. Proses perubahan dapat dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase unphrasing. Orang menyadari bahwa cara lama melakukan sesuatu tidak lagi memadai. Fase yang berubah. Orang mencari cara baru dalam melakukan sesuatu. Fase freezing. Pendekatan baru diimplementasikan dan menjadi mapan. Yang kedua, tahapan reaksi terhadap perubahan. Pola reaksi memiliki 4 tahap: penyangkalan, kemarahan, berkabung, dan adaptasi. Selanjutnya yaitu ada mengubah proses. Yang pertama, pengalaman dan reaksi sebelumnya terhadap perubahan. Bagaimana seorang bereaksi terhadap perubahan sebagian tergantung pada kepercayaan umum seseorang tentang mengatasi perubahan dengan sukses. Keyakinan ini dipengaruhi oleh pengalaman sebelumnya dengan perubahan serta oleh sifat-sifat seperti kepercayaan diri, toleransi risiko, keterbukaan terhadap pengalaman baru, dan orientasi locus of control internal. Dan alasan untuk menerima menolak perubahan. Yang pertama, perubahan yang diusulkan tidak diperlukan, perubahan yang diusulkan tidak layak, perubahan tidak efektif biaya, perubahan akan menyebabkan kerugian pribadi, perubahan yang diusulkan tidak konsisten dengan nilai-nilai, dan pemimpin tidak dipercaya. Selanjutnya, pembelajaran dan inovasi kolektif. Yang pertama, penciptaan internal pengetahuan baru. Yang kedua, akuisisi eksternal pengetahuan baru. Yang ketiga, keeksplorasi dan eksploitasi. Yang keempat, difusi dan aplikasi pengetahuan. Yang kelima, organisasi pembelajaran. Dan selanjutnya lagi ada pedoman untuk meningkatkan inovasi, yaitu beberapa ada penjelasan di sini. Yang pertama, rekrut orang berbakat dan kreatif dan memberdayakan mereka untuk menjadi inovatif. Yang kedua, mendorong apresiasi untuk fleksibilitas dan inovasi. Yang ketiga, mendorong dan memfasilitasi pembelajaran oleh individu dan tim.
Yang keempat, bantu orang meningkatkan model mental mereka. Yang kelima, evaluasi ide-ide baru dengan eksperimen skala kecil. Yang kelima, memanfaatkan pembelajaran dari kejutan dan kegagalan. Yang keenam, mendorong dan memfasilitasi berbagai pengetahuan dan ide-ide. Yang ketujuh, mempertahankan pembelajaran masa lalu dan pastikan penggunaan pengetahuan yang relevan secara berkelanjutan. Yang kedelapan, tetapkan tujuan inovasi. Yang terakhir yaitu menghargai perilaku kewirausahaan. Di sini yang terakhir ada kesimpulan, yaitu memimpin perubahan adalah salah satu tanggung jawab yang paling penting dan sulit bagi manajer dan administrator. Ini melibatkan membimbing, mendorong, dan memfasilitasi upaya kolektif anggota untuk beradaptasi dan bertahan hidup dalam lingkungan yang tidak pasti dan kadang-kadang bermusuhan. Perubahan besar dalam suatu organisasi biasanya dipandu oleh tim manajemen puncak, tetapi anggota organisasi lainnya dapat memulai perubahan atau berkontribusi pada keberhasilannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.